Hey, gimana kabarnya kalian? Lagi nyantai atau lagi sibuk? Aku cuma mau ngobrol dikit soal sesuatu yang mungkin pernah kita rasain bareng-bareng. Soal gimana caranya let go. Aku tahu, nggak gampang buat ngelepas sesuatu atau seseorang yang udah lama ada di hidup kita. Entah itu hubungan, pekerjaan, atau bahkan mimpi yang dulu kita kejar mati-matian. Tapi coba deh kita pikir lagi. Kadang-kadang, nggak semua hal itu harus dipertahankan. Kadang kita terlalu keras kepala buat nyimpen sesuatu yang sebenarnya udah nggak cocok sama kita. Rasanya kayak bawa tas berat yang isinya barang-barang nggak kepake lagi. Bukannya bikin hidup lebih enak, malah bikin capek sendiri. Dan tahu nggak? Kalau kita terus-terusan sibuk menggenggam yang harusnya udah pergi, kita bakal kehilangan kesempatan buat nerima hal-hal baru yang mungkin lebih baik. Nggak apa-apa kok buat sedih atau kecewa waktu harus ngelepas sesuatu. Wajar banget. Itu artinya, kamu manusia yang benar-benar peduli sama apa yang pernah kamu punya. Tapi pelan-pelan, kamu juga harus sadar kalau dunia ini nggak berhenti berputar cuma gara-gara satu kehilangan. Ada hal-hal baru yang nunggu buat masuk ke hidup kamu. Tapi itu nggak bakal kejadian kalau kamu terus-terusan menutup pintu. Coba bayangin, kamu lagi ada di sebuah ruangan yang pintunya kebuka ke arah yang berlawanan. Kalau kamu terus berdiri di depan pintu yang satu itu, nungguin sesuatu yang gak bakal balik, kamu gak bakal lihat pintu lain yang kebuka lebar di belakangmu. Padahal mungkin di balik pintu itu ada sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu. Jadi, gak usah takut buat ngelepas. Percaya aja, kalau sesuatu benar-benar buat kamu, dia gak akan pergi jauh. Dan kalau dia memang harus pergi, artinya ada ruang kosong yang bisa diisi dengan hal-hal baru yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang-kadang, hal yang kita anggap sebagai kehilangan, sebenarnya adalah cara semesta bilang, "Hei, aku lagi siapin sesuatu yang lebih keren buat kamu." Intinya, kasih ruang buat hal-hal baru masuk. Kalau ada yang mau pergi, biarin. Ucapin terima kasih karena pernah jadi bagian dari perjalanan hidupmu. Dan kalau ada yang mau datang, sambut dengan hati terbuka. Siapa tahu, itu adalah hal yang selama ini kamu butuhin tapi belum sempat kamu sadari. Oke, siap. Jadi gini, ya kalau dipikir-pikir, kita tuh kadang suka terlalu fokus sama apa yang hilang, sampai lupa kalau hidup itu sebenarnya kayak perjalanan panjang. Ada belokan-belokan, ada tanjakan curam, ada juga jalan lurus yang tenang. Nah, kalau di tengah jalan kita nemuin sesuatu yang gak sesuai atau bikin kita stuck, ya wajar aja, kan? Kalau kita harus pindah jalur atau bahkan berhenti sebentar buat ambil napas? Aku sering mikir begini, sih, orang-orang atau hal-hal yang ada di hidup kita itu kayak penumpang di kereta perjalanan kita. Ada yang naik cuma sebentar, nemenin kita di 1 atau 2 stasiun. Ada juga yang duduk di samping kita lebih lama, bahkan mungkin sampai akhir perjalanan. Tapi kita nggak bisa maksain semua orang buat tetap di kereta itu. Kadang mereka harus turun karena memang perjalanannya beda. Dan itu nggak salah, kok. Lagian, kalau dipikir lagi, kalau terlalu banyak orang di kereta, malah jadi sesak, kan? Kita jadi nggak punya ruang buat menikmati pemandangan di luar. Sama aja kayak hidup. Kalau kita terlalu sibuk menahan orang yang udah waktunya pergi, kita malah nggak sempat nikmatin proses yang sedang berjalan. Kita lupa bahwa ada pemandangan baru, pelajaran baru, dan orang baru yang bisa bikin perjalanan kita lebih seru. Tapi ya, aku juga ngerti kalau ngomong itu jauh lebih gampang daripada melakukannya. Kadang, ngelepas sesuatu tuh rasanya kayak kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Kayak ada lubang besar yang nggak tahu gimana cara nutupnya. Dan, jujur aja, aku juga pernah ada di titik itu. Ngerasa kehilangan banget sampai kayak nggak tahu harus gimana. Tapi tahu nggak? Justru di momen-momen itulah kita mulai belajar banyak hal tentang diri sendiri. Kita mulai ngerti apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya bikin kita bahagia, dan apa yang ternyata cuma jadi beban selama ini. Proses ngelepas itu, meskipun berat, adalah cara kita buat bertumbuh. Semacam upgrade diri, kalau mau dibilang begitu.
Satu hal yang sering aku pikirin juga, kalau sesuatu itu benar-benar penting buat kita, dia bakal nemuin jalan buat kembali. Tapi kalau enggak, ya artinya dia emang cuma bagian dari satu bab di cerita hidup kita. Dan enggak apa-apa, karena setiap cerita yang baik pasti punya bab yang harus ditutup supaya bab berikutnya bisa dimulai. Oh ya, ngomong-ngomong soal bab baru, pernah nggak sih kalian ngerasa excited tapi juga deg-degan waktu mulai sesuatu yang baru? Rasanya campur aduk, kan? Nah, itulah kenapa penting banget buat berani bilang, selamat tinggal, ke sesuatu yang lama. Supaya kita punya ruang buat bilang, halo, ke sesuatu yang baru. Dan, percaya deh, meskipun awalnya kelihatan sulit, nantinya kamu bakal ngerasa lebih lega, lebih bebas, dan lebih siap buat apapun yang datang. Oke, kita lanjut lagi ya, pelan-pelan tapi makin dalam. Kadang, kalau kita ngomong soal ngelepas sesuatu, kesannya tuh kayak kita kalah atau nyerah. Padahal nggak gitu. Ngelepas itu bukan soal menyerah, tapi soal menerima kenyataan bahwa nggak semua hal harus dipaksakan sesuai keinginan kita. Bahkan, ngelepas itu justru salah satu bentuk keberanian terbesar, karena butuh nyali buat ngakuin bahwa kita nggak bisa ngontrol segalanya. Kita ini, sebagai manusia, sering banget punya kebiasaan buat melekat sama hal-hal yang familiar. Entah itu orang, kebiasaan, atau bahkan perasaan tertentu. Kenapa? Karena hal yang familiar itu bikin kita ngerasa aman. Misalnya nih, kamu udah lama kerja di satu tempat yang bikin kamu nggak berkembang. Kamu tahu kamu nggak bahagia, tapi kamu tetap bertahan karena takut keluar dari zona nyaman. Atau mungkin kamu ada di hubungan yang udah nggak sehat, tapi kamu terus bertahan karena takut kehilangan atau sendirian. Padahal, kalau kita terus melekat sama hal-hal itu, kita nggak ngasih diri kita kesempatan buat nemuin sesuatu yang lebih baik. Kebayang nggak sih, betapa besarnya potensi kita yang terpendam cuma gara-gara kita terlalu takut buat berubah? Dunia ini tuh luas banget. Ada banyak peluang, pengalaman, dan kebahagiaan yang nunggu di luar sana. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak berani buat melangkah keluar. Coba deh bayangin kamu lagi bawa sebuah gelas kosong. Kalau gelas itu penuh sama air kotor yang udah basi, apa mungkin kamu bisa isi gelas itu dengan air bersih? Kan nggak bisa. Kamu harus buang dulu air kotor itu, baru gelasnya siap diisi sesuatu yang lebih segar. Nah, hidup kita juga kayak gitu. Kadang kita harus berani mengosongkan apa yang nggak lagi bermanfaat buat kita, biar kita punya ruang buat sesuatu yang lebih baik. Terus, gimana caranya biar kita bisa ngelepas dengan ikhlas? Menurutku, salah satu langkah pertama adalah belajar buat berdamai dengan diri sendiri. Sadari bahwa nggak semua hal itu sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Kadang ada hal-hal yang udah kita usahain mati-matian, tapi hasilnya tetap nggak sesuai ekspektasi. Dan itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti kamu gagal. Itu artinya kamu manusia. Selain itu, coba deh ubah cara pandangmu tentang kehilangan. Jangan anggap kehilangan itu sebagai akhir, tapi lihat itu sebagai transisi. Kayak musim yang selalu berganti. Ketika daun-daun berguguran di musim gugur, itu bukan berarti pohonnya mati. Itu cuma cara pohon untuk bersiap menghadapi musim baru, dengan daun-daun yang lebih segar nantinya. Kehidupan kita juga begitu. Apa yang kelihatannya seperti akhir, sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Oh, dan satu lagi, jangan lupa buat menghargai proses. Proses ngelepas itu nggak instan. Kadang ada hari-hari di mana kamu ngerasa udah baik-baik aja, tapi tiba-tiba perasaan kehilangan itu datang lagi. Itu wajar. Yang penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Beri dirimu waktu untuk sembuh. Ingat, kamu nggak sedang berlomba dengan siapapun. Yang penting, kamu terus melangkah, meskipun pelan-pelan. Dan ya, selama proses itu, coba fokus ke dirimu sendiri. Tanya, apa sih yang benar-benar aku inginkan? Apa yang bikin aku bahagia? Karena seringkali, ketika kita terlalu sibuk menggenggam sesuatu yang ingin pergi, kita lupa buat dengerin apa yang hati kita sebenarnya butuhkan. Jadi,
Coba alihkan fokusmu dari apa yang hilang ke apa yang masih bisa kamu bangun. Kalau tadi kita ngobrol soal proses dan gimana cara kita berdamai sama kehilangan, sekarang aku mau bahas tentang hubungan kita sama rasa takut. Karena jujur aja, kalau kita ngomong soal ngelepas, biasanya yang bikin berat itu bukan cuma soal rasa sayang atau kebiasaan, tapi juga rasa takut. Takut apa? Macem-macem. Takut sendirian, takut gagal, takut nggak bisa nemuin sesuatu yang lebih baik, atau bahkan takut ngerasa nggak cukup baik. Dan itu semua normal banget. Siapa sih yang nggak pernah takut? Tapi masalahnya, kalau kita terlalu dikuasai sama rasa takut, kita malah jadi ngeblok peluang buat diri kita sendiri. Kita jadi jalan di tempat, bahkan mundur. Padahal sebenarnya kita punya potensi buat maju. Aku pernah dengar satu kalimat yang selalu nempel di kepala. Rasa takut itu cuma ada di pikiran, tapi keberanian ada di tindakan. Maksudnya gini, rasa takut itu sebenarnya cuma bayangan. Dia cuma ada di kepala kita, bikin skenario terburuk yang sebenarnya belum tentu kejadian. Tapi keberanian itu nyata, dan dia baru muncul kalau kita ambil langkah pertama. Walaupun kecil, langkah itu udah cukup buat bilang ke diri sendiri, aku bisa kok ngelewatin ini. Terus, gimana caranya biar nggak terjebak sama rasa takut? Salah satu caranya adalah dengan percaya sama proses hidup. Aku tahu, ngomong, percaya proses, kedengerannya klise banget. Tapi coba deh lihat ke belakang, ke momen-momen di hidupmu yang dulu kelihatan kayak akhir dunia. Apa yang terjadi sekarang? Kamu ternyata masih di sini, kan? Masih berdiri, masih bernapas, dan mungkin bahkan udah jauh lebih kuat dari yang kamu bayangin. Kehilangan itu kayak badai. Dia datang, bikin semuanya berantakan, bikin kita ngerasa kecil dan nggak berdaya. Tapi badai nggak pernah tinggal selamanya. Setelah badai berlalu, langit pasti cerah lagi. Dan yang lebih keren, setelah badai, kita seringkali jadi versi yang lebih tangguh dari diri kita sebelumnya. Jadi, daripada takut sama kehilangan, coba lihat itu sebagai peluang buat belajar dan bertumbuh. Dan ngomongin peluang, aku pengen bahas soal perspektif. Kadang, kita ngerasa kehilangan itu sesuatu yang negatif karena kita fokusnya cuma ke apa yang hilang. Tapi coba ganti sudut pandangmu. Lihat kehilangan sebagai ruang kosong yang bisa kamu isi dengan sesuatu yang baru. Lihat itu sebagai reset button yang ngasih kamu kesempatan buat mulai dari awal. Nggak semua orang punya kesempatan itu, loh. Jadi, kalau kamu punya, manfaatin sebaik-baiknya. Terus, di perjalanan ngelepas ini, penting banget buat dikelilingi sama support system. Orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, yang mau dengerin ceritamu tanpa ngejudge, dan yang selalu ngingetin kamu bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Kalau kamu ngerasa sendirian, nggak apa-apa kok buat cari bantuan. Entah itu curhat ke sahabat, keluarga, atau bahkan ke profesional kalau memang butuh. Nggak ada yang salah dengan minta tolong. Justru itu tanda kalau kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Dan terakhir, jangan lupa buat berterima kasih ke diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mikirin apa yang udah pergi, sampai lupa apresiasi diri kita yang udah berjuang keras buat tetap berdiri. Kamu udah sejauh ini, dan itu bukan hal kecil. Kamu berhak ngerasa bangga sama dirimu sendiri, meskipun perjalananmu belum selesai. Semakin kita bahas, semakin sadar kita bahwa proses ini adalah bagian alami dari hidup. Dan justru di proses itulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Sekarang, aku mau ajak kamu buat mikir tentang konsep melepaskan dari sisi lain. Kadang kita terlalu fokus sama outputnya, hasil akhirnya. Kita nunggu kapan rasanya nggak sakit lagi, kapan akhirnya bisa lupa, atau kapan hal yang lebih baik datang ke hidup kita. Tapi gimana kalau kita coba lebih fokus ke proses itu sendiri? Karena, jujur aja, proses melepaskan itu adalah kesempatan emas buat kenal lebih dalam sama diri sendiri. Misalnya nih, waktu kamu kehilangan sesuatu, itu sering jadi momen refleksi yang paling kuat. Kamu mulai nanya ke diri sendiri, kenapa aku merasa sedih? Apa yang sebenarnya aku cari dari hal atau orang ini?
Apakah aku bertahan selama ini karena aku benar-benar mencintai atau cuma takut kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin awalnya bikin kepala pusing, tapi lama-lama kamu bakal sadar kalau jawaban-jawaban itu adalah peta yang nunjukin siapa kamu, apa yang kamu butuhin, dan kemana kamu harus melangkah. Selain refleksi, ada satu hal lagi yang gak kalah penting, belajar buat percaya sama timing. Aku ngerti, kadang kita ngerasa frustrasi karena pengen semuanya cepat selesai. Kayak, aduh, kenapa ya ini nggak kelar-kelar? Kenapa sakitnya masih ada? Tapi percaya deh, setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Jangan bandingin perjalananmu sama orang lain. Apa yang terlihat cepat di mata orang lain, mungkin nggak cocok buatmu. Dan nggak apa-apa. Hidup ini bukan lomba lari. Ini lebih kayak maraton. Kadang pelan-pelan lebih baik daripada buru-buru tapi malah jatuh di tengah jalan. Oh, dan satu hal lagi yang sering dilupain. Melepaskan itu bukan berarti melupakan. Kadang orang berpikir kalau udah ngelepas sesuatu, artinya kita harus hapus semua kenangan, nggak boleh ingat-ingat lagi, atau bahkan pura-pura itu nggak pernah terjadi. Padahal nggak gitu. Melepaskan artinya kita mengakui bahwa hal itu pernah ada, pernah berarti, dan mungkin pernah bikin kita bahagia. Tapi sekarang saatnya kita melangkah tanpa terus-terusan terikat oleh itu. Kenangan itu penting, loh. Mereka adalah bagian dari cerita hidup kita. Bahkan luka sekalipun punya pelajaran yang berharga. Yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk tidak membiarkan kenangan itu mengontrol kita. Biarkan dia ada di tempatnya. Kayak halaman di buku yang udah selesai dibaca. Kamu boleh sesekali balik ke sana, baca ulang kalau perlu. Tapi jangan lupa untuk terus maju ke halaman berikutnya. Dan ngomongin halaman baru, aku yakin banget kalau setiap kali kita berhasil ngelepas sesuatu, kita jadi lebih peka sama apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita jadi punya ruang buat mimpi baru, pengalaman baru, bahkan mungkin hubungan baru yang jauh lebih sehat. Kalau kamu masih ngerasa ragu atau takut sama bab baru ini, ingat aja, kamu nggak harus punya semua jawaban sekarang. Yang penting, kamu terus bergerak, walaupun itu cuma satu langkah kecil. Terus, kalau kita ngomong soal langkah kecil, kamu tahu nggak kalau kadang hal sesimpel merawat diri sendiri itu bisa jadi awal yang besar? Coba pikir, setelah ngelepas sesuatu yang berat, apa yang bisa kamu lakukan buat bikin dirimu ngerasa dihargai? Mungkin jalan-jalan sendiri ke tempat yang kamu suka, nulis jurnal, atau coba hobi baru yang selama ini kamu tunda. Hal-hal kecil kayak gini sebenarnya adalah cara kita bilang ke diri sendiri, "Hei, aku masih di sini. Aku masih penting. Dan aku pantas bahagia." Lepaskan yang ingin pergi dan sambut yang ingin datang. Judul ini tuh sebenarnya kayak mantra sederhana, tapi maknanya dalam banget, kan? Kadang kita baca atau dengar kata-kata kayak gini dan mikir, ya, gampang diomongin, tapi prakteknya gimana? Nah, di sini aku mau ngajak kamu buat benar-benar menghidupi kata-kata ini, bukan cuma memahaminya di permukaan. Bayangin hidupmu itu kayak rumah. Rumah yang udah lama kamu huni, dengan semua perabotan, barang-barang, dan mungkin beberapa kenangan yang gak lagi bikin nyaman. Kalau ada orang yang datang ke rumahmu bawa hadiah atau sesuatu yang baru, tapi rumahmu penuh sesak sama barang-barang lama yang gak pernah kamu pakai, kira-kira hadiah itu mau ditaruh di mana? Itu kan artinya kamu harus rela decluttering, buang atau kasih keluar barang-barang yang udah gak relevan lagi, biar ada ruang untuk sesuatu yang baru. Nah, di kehidupan nyata, barang-barang lama, itu bisa jadi apa aja. Mungkin itu kebiasaan buruk, hubungan yang toksik, atau mimpi lama yang sebenarnya udah gak cocok lagi sama versi dirimu yang sekarang. Melepaskan itu kayak ngebersihin rumah. Capek, ya. Berat, ya. Bahkan kadang kita nemuin barang yang bikin kita nostalgia, terus jadi bimbang. Beneran harus dibuang? Enggak, ya. Tapi kalau kamu gak tegas buat ngebersihin itu, kamu gak akan pernah ngerasain betapa leganya hidup tanpa beban yang gak perlu. Terus gimana cara sambut yang baru? Ini poin yang kadang kita suka lupakan. Kadang kita terlalu fokus sama melepas, sampai lupa bikin diri kita terbuka untuk hal-hal yang lebih baik. Padahal,
Sambut yang baru itu bukan cuma soal nunggu sesuatu datang sendiri. Kamu juga perlu siap secara mental dan emosional. Siap artinya kamu nggak cuma ngebiarin sesuatu masuk, tapi kamu juga benar-benar menghargainya. Kadang kita kedatangan peluang atau orang baru, tapi kita nggak sadar karena pikiran kita masih terjebak di masa lalu. Jadi, sambut itu artinya kamu belajar percaya lagi. Percaya sama diri sendiri, percaya sama proses, dan percaya bahwa yang datang ke hidupmu ini punya alasan. Ini juga soal belajar membuka hati. Kadang kita terlalu hati-hati sampai lupa bahwa untuk benar-benar menikmati hidup, kita harus berani ngasih ruang buat hal-hal yang nggak pasti. Ya, nggak semua yang datang bakal sesuai harapanmu, tapi itu nggak apa-apa. Yang penting, kamu terus belajar dari apapun yang terjadi. Oh, dan yang nggak kalah penting, sambut yang baru itu juga artinya sambut dirimu sendiri yang baru. Setelah kamu berani ngelepas, kamu sebenarnya udah jadi versi dirimu yang lebih dewasa dan lebih kuat. Jadi, jangan lupa buat ngasih apresiasi ke diri sendiri atas perjalanan yang udah kamu lalui. Kamu berhak buat bangga sama dirimu, karena nggak semua orang berani buat ngambil langkah ini. Kalau kamu masih merasa proses ini berat, nggak apa-apa. Semua ini butuh waktu, dan nggak ada yang salah dengan berjalan pelan-pelan. Yang penting, kamu terus bergerak. Kayak judulnya, lepaskan yang ingin pergi, sambut yang ingin datang, dan percaya bahwa semuanya berjalan sesuai dengan waktu dan porsinya. Kalau tadi kita ngomong soal gimana caranya kita berani melepas dan siap menyambut yang baru, sekarang aku mau ngajak kamu buat mikir lebih luas. Sebenarnya apa sih yang bikin kita susah banget buat ngelepas? Apa yang bikin kita ragu? Padahal di hati kecil kita tahu ini hal yang harus kita lakukan. Nah, kebanyakan dari kita sulit melepas karena kita terlalu terikat sama harapan. Harapan itu nggak salah, ya, karena dia yang bikin kita semangat buat berjuang. Tapi kalau kita terus-terusan hidup di bawah bayang-bayang harapan yang nggak realistis, itu malah jadi jebakan. Misalnya, kamu bertahan di hubungan yang udah nggak sehat karena kamu berharap suatu hari pasanganmu bakal berubah. Atau kamu terus memaksakan diri di pekerjaan yang bikin stres karena berharap suatu saat atasanmu bakal menghargai kerja kerasmu. Padahal, realitanya nggak selalu sesuai sama harapan kita, dan itu wajar banget. Di titik ini, penting banget buat kita belajar ngebedain mana yang masih layak diperjuangkan dan mana yang udah waktunya dilepaskan. Gimana caranya? Mulai dengan jujur sama diri sendiri. Tanya, apakah aku masih merasa bahagia di sini? Apakah aku bertahan karena cinta atau cuma karena takut kehilangan? Kalau jawabannya lebih banyak mengarah ke rasa takut, itu tandanya mungkin kamu lebih baik melepaskan. Dan ini ada satu hal yang sering banget kita lupakan. Melepaskan bukan berarti kita kalah. Justru melepaskan itu bukti kalau kita sadar nilai diri kita. Kamu itu berharga, dan kamu pantas dikelilingi oleh hal-hal yang bikin kamu tumbuh, bukan yang bikin kamu stagnan. Kadang kita takut melepas karena ngerasa kita nggak akan pernah dapet yang lebih baik. Tapi ingat, kalau kamu terus pegang sesuatu yang udah nggak cocok buatmu, gimana caranya kamu bisa menangkap peluang yang lebih baik? Sekarang, kita geser ke bagian menyambut yang baru. Menyambut itu nggak melulu soal hal besar seperti pekerjaan baru atau hubungan baru. Kadang, menyambut itu sesederhana membuka diri untuk pengalaman-pengalaman kecil yang bisa bikin kamu bahagia. Misalnya, nyoba pergi ke tempat baru yang selama ini kamu tunda, kenalan sama orang-orang baru, atau bahkan belajar sesuatu yang sebelumnya kamu anggap nggak mungkin. Intinya, sambut yang baru itu soal berani keluar dari kebiasaan lama dan membuka ruang buat kebaruan di hidupmu. Dan, ngomongin soal menyambut yang baru, nggak semua hal yang datang ke hidupmu akan langsung terasa benar. Ada proses penyesuaian, ada tantangan yang mungkin bikin kamu ngerasa ragu. Tapi ingat, perubahan itu seringkali nggak nyaman di awal, karena kita sedang bergerak keluar dari zona nyaman kita. Tapi justru disitulah keajaibannya. Saat kita berani keluar dari zona nyaman, kita bisa menemukan potensi dan kebahagiaan yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Aku juga mau tekankan soal mindset. Kalau kamu mau menyambut yang baru, kamu harus punya pola pikir yang lebih terbuka.
Jangan terus-terusan ngebandingin apa yang baru dengan apa yang lama. Kadang kita terlalu sibuk mikir, dulu rasanya begini, kok sekarang beda, ya? Padahal, ya jelas beda, karena ini babak yang baru. Kalau kamu terus ngukur masa depan dengan standar masa lalu, kamu nggak akan pernah benar-benar menikmati apa yang ada di depan mata. Soalnya kalau ngomongin soal ngelepas dan menyambut, itu kayak ngupas bawang. Semakin dalam kita bahas, semakin banyak lapisan yang terkuak. Dan mungkin, di setiap lapisan itu, ada pelajaran baru yang bikin kita lebih paham soal diri sendiri. Kali ini aku mau bahas soal keikhlasan. Karena, jujur aja, kata ini sering muncul tiap kali kita ngomongin soal melepaskan. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Banyak orang berpikir kalau ikhlas itu berarti nggak ngerasa apa-apa lagi. Kayak udah sepenuhnya melupakan rasa sakit atau kehilangan. Tapi menurutku, ikhlas itu bukan berarti nggak merasa, melainkan menerima. Menerima bahwa ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Menerima bahwa nggak semua hal harus sesuai sama ekspektasi kita. Dan menerima bahwa hidup itu tentang perubahan. Ikhlas juga soal percaya bahwa sesuatu yang pergi bukan karena kamu kurang baik, kurang usaha, atau kurang berharga. Kadang, ada hal-hal yang memang gak ditakdirkan untuk bertahan, bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi karena itulah cara hidup membawa kita ke tempat yang seharusnya. Kalau kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, kita malah jadi kehilangan pelajaran berharga dari proses itu. Dan ini nyambung banget ke bagian menyambut yang baru. Kenapa? Karena tanpa keikhlasan, hati kita nggak akan pernah benar-benar terbuka. Misalnya, kamu bilang kamu siap menerima orang baru di hidupmu, tapi kalau di hatimu masih ada rasa dendam, kecewa, atau takut dari pengalaman sebelumnya, kamu sebenarnya belum sepenuhnya membuka ruang. Itu kayak pintu yang cuma kebuka setengah. Gimana hal-hal baik mau masuk kalau kamu masih ngehalangin jalannya? Lalu, gimana caranya supaya bisa benar-benar ikhlas? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi nggak gampang. Belajar fokus ke masa sekarang. Banyak dari kita yang terlalu sering hidup di dua waktu yang gak nyata, masa lalu dan masa depan. Kita terjebak di masa lalu dengan semua kenangan dan penyesalan, atau kita terlalu khawatir tentang masa depan yang bahkan belum terjadi. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya adalah saat ini. Coba deh, di tengah perjalananmu untuk melepaskan dan menyambut, kamu latih dirimu buat lebih hadir di momen sekarang. Misalnya, pas lagi ngopi di pagi hari, nikmatin aroma dan rasanya tanpa terganggu pikiran lain. Pas lagi ngobrol sama teman, dengarkan dengan penuh perhatian, bukannya sibuk mikirin apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Hal-hal kecil ini bikin kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan momen-momen indah yang sering kita lewatkan karena pikiran kita ada di tempat lain. Dan ngomongin soal mindset, aku mau ajak kamu buat memandang kehilangan sebagai bentuk kasih sayang semesta. Kedengerannya aneh, ya? Tapi coba pikir gini, kalau semesta atau Tuhan gak mendorong sesuatu untuk pergi dari hidupmu, kamu mungkin gak akan pernah belajar untuk tumbuh. Kamu bakal terus terjebak di zona nyaman yang sebenarnya gak bikin kamu berkembang. Kadang, sesuatu yang pergi itu caranya semesta bilang, "Hei, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu, tapi kamu harus percaya sama proses ini dulu." Kehilangan itu juga ngasih ruang buat kita membangun ulang definisi kita sendiri tentang kebahagiaan. Banyak dari kita yang ngerasa bahagia kita tergantung sama orang lain, pekerjaan, atau hal-hal eksternal lainnya. Tapi waktu kita kehilangan itu semua, kita diajak buat melihat ke dalam diri sendiri dan tanya, apa yang sebenarnya bikin aku bahagia? Dan saat kita berhasil menemukan kebahagiaan dari dalam, kita jadi jauh lebih kuat. Karena apa? Karena kita nggak lagi tergantung sama hal-hal di luar diri kita. Aku mau ingetin kamu buat nggak terlalu keras sama diri sendiri di proses ini. Melepaskan dan menyambut itu bukan sesuatu yang bisa selesai dalam semalam. Ini proses panjang yang butuh kesabaran, kasih sayang untuk diri sendiri, dan yang paling penting, keberanian untuk terus berjalan meskipun pelan. Kalau di tengah jalan kamu ngerasa capek, nggak apa-apa untuk berhenti sejenak. Ambil napas, lihat sekelilingmu,
Dan ingat bahwa kamu udah berjalan jauh banget dari titik awalmu. Aku mau ajak kamu sekarang buat ngomongin soal rasa takut. Kadang, yang bikin kita sulit melepaskan atau menyambut yang baru itu bukan cuma soal kenangan atau harapan, tapi juga rasa takut. Takut kehilangan identitas. Takut nggak bisa mendapatkan hal yang sama lagi. Takut kalau yang datang nanti malah lebih buruk daripada yang pergi. Dan ini manusiawi banget. Rasa takut itu adalah mekanisme alami kita untuk melindungi diri dari rasa sakit yang mungkin datang. Tapi masalahnya, kalau kita terus hidup dalam ketakutan, kita jadi kehilangan banyak kesempatan indah yang sebenarnya bisa kita nikmati. Coba pikir, apa sih yang sebenarnya kita takutin? Kalau kita jujur sama diri sendiri, sebagian besar ketakutan kita itu cuma ada di kepala kita. Kita takut kalau kita melepaskan seseorang, kita nggak akan pernah bisa bahagia lagi. Kita takut kalau kita melangkah ke arah yang baru, kita bakal gagal. Tapi coba ingat-ingat lagi, berapa kali dalam hidup kamu ngalamin sesuatu yang awalnya kamu takutin banget, tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik dari yang kamu bayangin? Berapa banyak momen di mana kamu ngerasa lega karena akhirnya berani ngambil langkah itu? Di sini, aku mau bilang sesuatu yang penting. Yang pergi bukan berarti salah, dan yang datang bukan berarti sempurna. Hidup itu tentang keseimbangan. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan kadang, yang baru datang ke hidup kita nggak selalu langsung terasa pas atau sempurna, tapi dia membawa pelajaran yang penting untuk perjalanan kita selanjutnya. Dan ngomongin soal sambut yang baru, aku juga pengen tekankan bahwa ini nggak harus selalu berarti hal besar atau spektakuler. Sambut yang baru itu bisa sesederhana membiarkan dirimu mencoba sesuatu yang sebelumnya kamu takuti. Bisa jadi sesederhana membuka hati untuk pengalaman baru, ide baru, atau bahkan cara berpikir yang baru. Kadang, kebaruan itu datang dalam bentuk yang kecil tapi bermakna. Kayak akhirnya kamu berani bilang, iya, untuk pergi ke acara yang biasanya kamu hindari, atau mencoba hobi yang selama ini kamu pikir nggak cocok buat kamu. Dan kalau kita mau lebih mendalam lagi, menyambut yang baru itu sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Karena dengan membuka ruang untuk yang baru, kamu bilang ke dirimu bahwa kamu layak untuk punya pengalaman yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Kamu nggak lagi terjebak dalam versi lama dari dirimu yang mungkin udah nggak relevan. Kamu memberi dirimu sendiri izin untuk tumbuh. Sekarang, aku mau ajak kamu buat membayangkan ini dalam konteks hubungan, baik itu hubungan cinta, persahabatan, atau hubungan lainnya. Kadang, melepaskan itu adalah cara kita menunjukkan rasa hormat, bukan cuma kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Karena kalau kita terus memaksa sesuatu yang gak lagi berjalan dengan baik, kita gak cuma menyakiti diri sendiri, tapi juga orang lain. Dan kalau kita berani melepaskan dengan hati yang lapang, itu artinya kita memberi ruang bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri, sekaligus membuka jalan bagi kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Dan soal menyambut yang baru, aku juga mau bilang bahwa proses ini nggak selalu mulus. Ada hari-hari di mana kamu bakal ngerasa ragu, apakah keputusan ini benar? Ada momen di mana kamu bakal merindukan yang lama atau merasa nggak nyaman dengan hal yang baru. Tapi itu wajar banget. Karena setiap perubahan membutuhkan adaptasi. Dan di tengah proses itu, yang paling penting adalah kamu tetap bersabar sama diri sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu. Setiap langkah kecil itu adalah bagian dari proses yang lebih besar. Ingat, setiap kali kamu melepaskan sesuatu, itu artinya kamu memberi ruang untuk versi dirimu yang lebih baru, lebih dewasa, dan lebih kuat untuk tumbuh. Dan setiap kali kamu menyambut yang baru, itu adalah caramu bilang ke semesta, aku siap untuk babak berikutnya dalam hidupku. Jadi, meskipun berat, proses ini adalah salah satu cara kita merayakan perjalanan hidup kita yang unik dan penuh warna. Dan meskipun perjalanan ini penuh tantangan, ada banyak hal berharga yang bisa kita pelajari, baik dari yang pergi maupun yang datang. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin paham bahwa kehidupan ini bukan tentang mempertahankan yang sudah tidak relevan,
tetapi tentang memberi kesempatan pada diri kita untuk terus berkembang, beradaptasi, dan mencari hal-hal yang bisa membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Sekarang, aku mau ngajak kamu untuk berpikir tentang keberanian. Keberanian itu bukan cuma soal menghadapi ketakutan atau rintangan besar, tapi juga soal berani berubah dan berani melepaskan yang lama. Kadang kita merasa aman dengan apa yang kita kenal, bahkan meskipun itu nggak lagi memberikan kebahagiaan atau kepuasan. Mengapa? Karena kita takut akan hal yang tidak kita ketahui. Kita lebih memilih tetap dalam kenyamanan meski itu bikin kita terjebak. Tapi kamu tahu nggak sih? Keberanian yang sejati itu muncul ketika kamu bisa memilih untuk melepaskan dan memberi kesempatan pada dirimu untuk mencoba hal-hal baru. Keberanian itu juga muncul dalam bentuk kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri. Ini dia poin yang kadang kita sering hindari. Kita nggak mau jujur sama diri sendiri tentang kenyataan yang ada. Kita terus meyakinkan diri kalau kita masih bisa bertahan di tempat yang nggak lagi cocok buat kita. Kita seringkali berpura-pura kalau kita nyaman, padahal hatinya udah lama nggak merasa damai. Tapi keberanian itu muncul ketika kita berani ngakuin, ini nggak lagi buat aku, dan aku butuh perubahan. Kejujuran kepada diri sendiri itu penting banget, karena itu adalah awal dari semua langkah besar yang akan kamu ambil selanjutnya. Terkadang, kita berpikir bahwa dengan mempertahankan sesuatu, baik itu hubungan, pekerjaan, atau bahkan kebiasaan lama, kita bisa mengontrol hidup kita. Padahal, kenyataannya kontrol itu sangat terbatas. Hidup punya cara unik untuk membimbing kita ke arah yang tak terduga, dan seringkali, yang terbaik justru datang setelah kita melepaskan pegangan kita pada apa yang kita anggap terbaik saat itu. Misalnya, saat kamu melepaskan hubungan yang sudah nggak sehat, meskipun itu terasa menyakitkan, sebenarnya kamu memberi ruang untuk hal yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih tepat dengan siapa dirimu sekarang. Kamu memberi ruang untuk seseorang atau bahkan kesempatan yang lebih menghargai siapa kamu dan apa yang kamu butuhkan. Dan jangan lupa, keberanian juga bukan berarti tanpa rasa takut. Itu adalah salah satu mitos terbesar. Keberanian itu justru muncul ketika kita bisa berjalan meski takut. Ketika kita bisa tetap melangkah meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ketakutan akan terus ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah walaupun ketakutan itu ada. Setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun terasa nggak sempurna, tetap bergerak menuju sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa bikin kita lebih hidup. Bicara soal kesadaran diri, ini juga nggak kalah penting. Di setiap proses melepaskan dan menyambut, kita dituntut untuk lebih sadar akan siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kita perlu tahu apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup, apa yang memberi kita energi, dan apa yang justru menguras kita. Terkadang, kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain atau mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan, sampai kita lupa tanya sama diri sendiri, apa yang aku butuhkan? Ketika kamu benar-benar mengenal diri sendiri, kamu akan lebih mudah untuk melepaskan apa yang gak lagi cocok dengan dirimu dan menyambut yang baru dengan lebih penuh kesadaran. Kesadaran diri ini juga berkaitan dengan bagaimana kita merespon perubahan. Kita seringkali gak siap menghadapi perubahan karena kita terlalu melekat pada apa yang sudah kita kenal. Padahal, perubahan itu adalah hal yang pasti akan terjadi dalam hidup. Menerima perubahan dengan lapang dada adalah bagian dari bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih santai dan lebih nyaman. Nggak perlu takut dengan perubahan, karena itu adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik, bahkan jika prosesnya terasa nggak nyaman di awal. Menyambut yang baru juga berarti melepaskan pengaruh buruk dari masa lalu. Terkadang, kita terbawa-bawa oleh pengalaman buruk yang lalu, entah itu kegagalan atau perasaan terluka, dan itu menghalangi kita untuk menerima yang baru. Padahal, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Setiap kali kamu bisa menatap masa lalu tanpa membawa beban, itu adalah kekuatan besar yang membuatmu siap menyambut yang baru. Menyambut yang baru bukan berarti melupakan masa lalu, tapi lebih pada menerima dan belajar dari pengalaman itu, lalu melangkah maju dengan kepala tegak. Nah, kalau kamu udah mulai nyadar hal-hal ini, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Setiap kali kamu melepaskan, kamu nggak lagi ngerasa kehilangan, tapi merasa lebih lega karena memberi diri kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik. Setiap kali kamu menyambut yang baru, kamu nggak lagi merasa takut, tapi penuh dengan harapan, karena kamu tahu bahwa hidup ini penuh dengan peluang yang belum kamu temui. Jadi, untuk terakhir kalinya, aku ingin ngingetin, melepaskan itu bukan tentang menyerah. Itu adalah tentang memberi diri kesempatan untuk tumbuh. Menyambut yang baru itu bukan soal menunggu hal sempurna, tapi tentang siap menerima apapun yang datang dengan hati terbuka. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup, dan kadang itu dimulai dengan berani melepaskan dan menyambut yang baru.